al-haqiqah wal majaz. Nah, kita bedain dulu. Haqiqah adalah isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu aslan. Jadi fi ma wudi'a itu ditaruh di mana sih maksudnya? Ditaruh itu maksudnya diletakkan di kamus, digunakan sehari-hari yang sesuai dengan apa yang dia dibikin. Ya, jadi kalau misalkan asad, ya binatang buas itu maksudnya. Ya singa itu. Bukan asad orang yang berani gitu. Karena kalau kita lihat di kamus, asad ya makna hakikinya itu. Gitu. Jadi istiqmalul lafad kita menggunakan lafal. Lafal asad kita gunakan fi mawudi alahu aslan. Sebagaimana dia dibikin dulu. Kalau asad itu emang untuk artinya adalah menggambarkan makna dari binatang buas atau singa. Kalau majas, istiqmal lafadz fi ghairi mawudi alahu li ala qatin ma'akori natin mani'atin min iradatil maknal hakiki. Kita lihat di sini, kita punya poin istiqmalul lafadz. Kalau tadi fi mawudi'a, kok ini fi ghairi mawudi'a. Berarti kita punya poin pertama, ketika kita menggunakan lafal tapi tidak sesuai dengan ketika lafal itu diletakkan atau dibuat. Kalau asad tadinya untuk binatang buas atau singa, kita nggak pakai kata itu, kita nggak pakai makna itu. Dan ada alakoh. Ya. Jadi pertama, poin pertamanya, fi ghairi mawudi'a. Poin keduanya harus ada alakoh di sini. Alakoh antara apa sih? Alakoh antara makna asli sama makna asli yang dibikin di kamus, yang makna asli ketika lafal itu dipakai, dan makna yang kita inginkan, yang jadi makna majas nanti. Harus ada alakohnya. Jadi nggak boleh yang jauh banget, nggak ada nyambungnya gitu, nggak boleh. Harus ada alakohnya. Selain ada kalau alakoh, juga ada yang ketiga korinah. Korinah itu kayak hal-hal yang di sini mani'ah min iradatil makna hakiki. Harus ada hal yang bikin kita itu mikir kalau itu nggak mungkin jadi makna hakiki. Contohnya tadi sami itu kalam al asad ala mimbar. Misalkan saya dengar asad lagi yahtub ala mimbar gitu misalkan. Nggak mungkin itu binatang buas gitu. Jadi otak kita itu waktu berpikir itu makna binatang buas kayak singa, itu nggak mungkin yahtub ala mimbar gitu. Jadi itu korinah mani'ah min iradatil makna hakiki. Beda lagi kalau misalkan ro'a itu asad fi gobah. Ya, itu nggak ada hal yang kita menolak itu makna hakiki gitu. Ya asad emang fil gobah gitu kan. Kalau kita mau bilang dia orang yang pemberani, kita bilang orang pemberani itu di hutan. Nah, padahal di hutan juga asad emang di hutan gitu. Jadi nggak bisa, harus ada korinah yang mani'ah min iradatil maknal hakiki. Misalkan iya kita mau bilang ada orang pemberani di hutan, tapi misalkan soda al asadu fil ghabah gitu. Soalnya soda al asad fil ghabah wa ma'ahu bundukiyah gitu misalkan. Soalnya nggak mungkin singa itu megang senjata. Maksudnya senjata kayak senapan gitu-gitu enggak kan. Maka kalau misalkan kita tambah sesuatu yang senapan, nggak mungkin singa bawa senapan. Oh berarti kita ada korinah mani'ah min irati makna hakiki. Nggak mungkin asad di sini beneran singa. Pasti dia pemburu yang tangguh gitu. Misalnya manusia gitu. Bukan asad di sini makna hakiki. Oke. Jadi kita sudah tahu apa bedanya hakikoh dan majas. Contohnya, misalkan di sini kita punya kata asyamsu. Asyamsu fil hakikoh al-kaukab al-adim. Kita tahu syams yang ini, ya kan? Matahari. Tapi itu makna hakiki ya. Tapi kita pengen ja'a syamsu wa jalasa fil fasal au ja'a syamsu ilal fasli wa syarahal bayan amamatul lab gitu misalkan. Nah, syams di sini berarti nggak mungkin dong. Berarti di situ ada korinah mani'ah min irati makna hakiki. Nggak mungkin kaukab adim itu, nggak mungkin matahari. Yang masuk kelas terus menjelaskan pelajaran. Tapi di sini apa? Wajhul jamil. Ya. Muka yang seseorang yang dia cakep gitu. Majasnya. Nah, jadi kita di sini punya contohnya asyams, dia punya
makna hakiki yaitu al-kaukab al-adim, dan syams punya makna majazi yaitu wajhul jamil. Kemudian al-majaz di sini istimal lafz figuri mawudi alahu li alaqah. Nah, tadi sudah disinggung bahwa alaqah di sini adalah kita punya makna hakiki dan makna majazi. Contohnya tadi asyams, ada wajhul jamil dan juga al-kaukab al-adim. Atau al-asad, kita bilang dia memang binatang buas ya, hayawan muftaris. Atau dia ar-rajul asyuja. Nah, dia punya irtibat atau punya kaitan. Jadi jangan yang jauh banget. Misalkan kita tiba-tiba menyamakan seseorang yang pemberani tapi dengan katak. Nah, itu kan gak ada irtibat, gak ada alakohnya. Tapi kita tuh punya icon pemberani itu di asad, bukan di katak gitu misalkan, atau di nyamuk dan lain-lain. Jadi kita harus bikin irtibat, harus ada alakohnya antara makna hakiki dan makna majazi. Di sini. Kemudian alakoh di sini juga ada dua. Kita masuk ke ilmu bayan itu. Ada yang alakohnya musyabahah, mirip. Contohnya apa di sini? Ra'aitu zahratan tahmiluha ummuha. Saya melihat bunga yang lagi digendong sama ibunya. Zahrah di sini bukan bunga, kalau makna hakiki kan bunga. Tapi otak kita berpikir ada qarinah mani'ah. Gak mungkin di sini tiflah kazahroh fil jamal. Di sini masih ada terusannya ya. Ra'aitu zahratan tahmiluha ummuha wahiyya tabki gitu misalnya. Jadi biar ada qarinah mani'ahnya. Wahiyya tabki, dan dia nangis. Lah Zahra kok nangis sih gitu. Nah, padahal Zahra di sini tiflah, ada bayi yang cantik gitu, bayi yang imut gitu misalkan. Kita bilang dia Zahra, bunga. Di situ ada arah musyabahah. Kalau Zahra sama tiflah itu sama-sama jamil gitu. Nah, ada juga yang ghairu musyabahah di poin yang sebelah kiri. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah ke desa gitu. Atau biasanya kita kalau misalkan ada orang nyari informasi, tanya ke kantor gitu. Nah, padahal itu nggak mungkin makna hakiki kantor. Emang kantor, gedung kantor itu bisa ditanya. Terus kalau kita nanya bisa ngasih jawaban? Kan enggak. Maksudnya kantor atau nanya ke desa di sini adalah ahlul qaryah. Nah, alakoh atau irtibat antara ahlu qaryah dan qaryah, penduduk desa dengan desa, atau kita bilang tanya ke kantor dengan orang yang di dalam kantor itu, alakohnya bukan musyabahah karena nggak ada kemiripan. Orang kantoran dengan kantor bangunannya nggak ada kemiripan. Tapi di situ alakohnya adalah tempat dan juga orangnya gitu kan. Itu ya macam-macam alakohnya. Kan tadi kita tahu bahwa alakoh di sini harus irtibat antara makna hakiki dan makna majazi. Tapi alakohnya pun dia bisa alakoh musyabahah dan ghairu musyabahah.